Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, let me introduce myself. My name is Afni Molina and you can call me Afni. This is the second video of my micro teaching demonstration. So, enjoy this video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Okay, how are you today? Very well, thank you. Okay, before we start our class today, let's pray together. Finish. Oke, sebelum mulai kelas, absen dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama Lutfiatul, Diana, Rizca, Dwi Okta, and then Mikael Jeza. Absen? Oke, nggak berangkat. Oke. Udah semua teman-teman? Sudah? Oke. Nah, selanjutnya, karena kemarin ada yang ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, ada yang bisa angkat tangan? Ya, silahkan. Belajar apa kemarin kita? Iya, betul banget. Kemarin kita cerita tentang naratif teks. Kita ngomongin soal structure teks, kemudian tipe-tipenya, kayak gitu ya. Dan tugas-tugasnya udah dikerjakan semuanya? Udah? Oke, nanti teman-teman boleh maju ya, salah satu atau salah dua bisa maju ke depan dan teman-teman bisa cerita. Apa sih cerita yang kalian buat kayak gitu? Bisa? Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Nah, ini gambarnya ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, bener banget, Borobudur Temple. This is the Borobudur Temple. Nah, kenapa sih Miss? Kok gambarnya Borobudur? Ada yang tahu kenapa? Ada cerita apa di dalamnya? Yes, bener banget. This is the legend of Indonesia story. Nah, so today we will talk about Indonesian legends. Okay? Are you ready? Yes, okay. You can open your book at page 54. Okay, let's start. Indonesia is a rich country. It has some legend which is popular. A legend is very old from ancient times. Nah, ada juga genrenya adalah folklore that consists of narrative featuring human action perceived or believed both by teller and listener to have taken place within human history. Nah, legenda ini biasanya dalam legenda itu ada cerita-cerita mengenai heroic characters, kayak apa yang heroic karakter gitu yang di Indonesia. Ada yang tahu? Kalau Malin Kundang bukan heroic karakter dong. Kalau si Malin Kundang itu kan tentang anak yang itu ya, yang bandel ya. Kalau yang heroic itu apa ya? Nah, contohnya itu yang heroic itu ada ceritanya Sangkuriang kayak gitu. Nah, kemudian our fantastic place and often encompass the spiritual belief that culture in which they originate. Nah, apa nih fantastic place? Iya, bener banget. Borobudur Temple, Prambanan Temple, and all the story kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena negara kita ini adalah negara yang kaya akan budaya ya teman-teman, sampai budaya kita sendiri aja mau diambil sama negara lain, saking banyaknya budaya kita seperti itu. Nah, itu kita tuh punya banyak sekali cerita-cerita legenda ya, yang sangat merakyat dan legenda dari zaman ke zaman gitu, kayak dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih ada terus dan tetap eksis gitu, kayak masih juga diceritakan ke anak-anak kita gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada yang tahu mengenai definisi dari legenda? Definition of legend? Yes, please, you? Yes. Yap, bener banget. Legenda adalah traditional history tale, popular regarded as true, but usually containing a mixture of facts and fiction. Nah,
legenda ini juga didefinisikan sebagai an unverified story handed down from earlier times, especially one popular believed to be historical gitu. Nah, meskipun legenda ini tidak selamanya benar, tapi kadang ada gitu loh sesuatu yang menggambarkan bahwa ini benar, orang-orangnya tuh benar ada gitu. Kayak misalnya Candi Prambanan, Candi Roro Jonggrang itu kan, maksudnya kita belum tahu ceritanya ini benar apa enggak, tapi benar-benar ada gitu bentuk nyatanya atau wujudnya dalam candi itu, seperti itu. Meskipun cerita sebenarnya dari kenapa atau alasan dibangunnya candi itu kita belum tahu, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada social function. Social function or legend itu apa? Social functionnya? Iya, benar banget. Social function itu sama aja kayak purpose-nya. Jadi, purpose-nya dari legenda itu to entertain or to amuse the reader. Nah, kemudian yang lain apa? Yang kedua apa? Betul banget, to teaching and learning. Kemudian, yang ketiga ada tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui kebenaran, seperti itu. Meskipun ya nggak selamanya benar ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang tahu belum karakteristik dari legenda itu apa aja? Ya, please raise your hand, please. Miss Afni mau denger. Oke, yuk silahkan. Oke, bener banget teman-teman. Nah, yang dari karakteristik dari cerita legenda itu adalah narrative of human action. Kalau misal sesuatu yang dipercaya ya di daerah tersebut, kemudian having a specific settingnya itu benar-benar spesifik. Misal ada di Candi Prambanan atau ada di Gunung Tangkuban Perahu, itu sangat spesifik, benar-benar dijelaskan. Ada di sini loh, tempatnya di sini loh. Beda banget sama mitos. Kalau mitos kan kita belum tahu ya kebenarannya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah having flexibility, godliness, and therefore can begin with miracles that are believed to have really happened. Nah, teman-teman bisa ya buka di halaman 55 and you can read the story about the legend of Lake Toba, and please do the question and answer. Okay? Can you? Okay, I will give you 5 minutes for answering the question. Time is here. Oke, udah selesai semuanya teman-teman? Oke, nanti teman-teman bisa dikumpulkan ya jawabannya. Nanti akan Miss Afni koreksi dan itu akan menjadi nilai hariannya teman-teman. Oke? Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini kita akan mempelajari mengenai struktur kebahasaan dari narrative text. Nah, narrative text itu biasanya menggunakan simple past tense. Oke. Di sini adik-adik semua, sekarang kita akan belajar struktur kebahasaan dari of the narrative text. The first struktur kebahasaan yang pertama ada adverb of time. Adverb of time-nya apa aja teman-teman? Ada yang tahu? Contohnya apa adverb of time? Ya, bener banget. Once upon a time. Bener banget, ini yang pasti ada dalam cerita-cerita itu, ada once upon a time, pada suatu ketika. Kemudian yang kedua tempatnya, misalnya gimana tadi yang Danau Toba itu mana? In North Sumatra. Itu. Kemudian di mana lagi, ada yang mana? A long time ago, many years ago. Iya, bener banget. Iya, semuanya, oke? Many years ago, a long time ago. Terus apa lagi?
and then one dance, once long, kemudian long, go. Berarti kalau misalnya longnya itu, jadi buat menyatakan, misal kita mau ngomong kalau misalnya sangat lama gitu, misalnya kita ada juga gitu kan, biasanya kita pakai very long. Cuman kalau misalnya kita pingin yang berbeda, kita bisa ngomong pakai long ago gitu kak. Misalnya longnya banyak banget itu berarti artinya tuh sangat lama gitu ya. Nggak sangat sih, tapi ya lama gitu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan unsur kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan simple past tense. Ada yang masih ingat rumus simple past tense itu apa? Oke, ayo tunjuk tangan, ada yang tahu? Lupa? Seriusan lupa? Lupa atau memang sebelumnya belum paham? Oke, sekarang Miss Afni ajarin ya, gimana sih Miss simple past tense itu kayak apa sih? Nah, rumus dari simple past tense sendiri adalah subjek plus verb 2. Oke, coba teman-teman cari di sana ada kalimat apa yang ada cerita legenda dari Danau Toba atau nah apa? Iya, betul banget, yaitu he went fishing with her father. Oh, with her father ya, with her father. Ini subjeknya, he went itu verb kedua, and then ini adalah kalimat keterangan. Oke, keterangannya ini. Nah, yang ketiga pakai apa, Miss? Miss hapus dulu ya karena udah nggak muat kayaknya. Yang ketiga ada apa lagi sih, Miss? Nah, yang ketiga yaitu kita menggunakan past continuous tense. Apa sih, Miss? Past continuous tense itu apa sih, Miss? Nah, past continuous tense itu adalah sesuatu yang lampau yang sudah terjadi ketika kejadian lain terjadi. Paham nggak? Oke. Sebelumnya gini dulu deh, Missnya kasih tahu dulu. Nah, rumusnya apa sih, Miss? Rumusnya subject plus was or were plus verb ing. Nah, karena kalimat past continuous tense itu menjelaskan sesuatu yang ada di masa lampau tapi masih berlangsung kayak gitu. Nah, kita pakai apa? Coba lihat di buku kalian. Mau pakai contohnya apa? Contohnya kayak apa? Ada yang paham belum? Iya, bener banget. Kayak gini nih. When the father was working, comma, the son anaknya at the meals. Nah, when the father, ketika ayahnya, the father ini menjadi subjek. Was, kenapa was, Miss? Karena di sini the father. The father itu kata gantinya apa? Iya, bener banget, kata gantinya he, dia, laki. So, kita pakainya di sini was. Kapan, Miss, kita bisa pakai was? Nah, was itu kita gunakan ketika subjeknya he, she, or it, and then nama orang, misalnya Miss Afni, oke? Afni. Kemudian kapan, Miss, kita harus pakai were? Pakai were ketika subjeknya itu diingat-ingat ya teman-teman bisa ingat dengan kata-kata Dewi Ayu.
Dewi Ayu itu apa, Miss? Nih, gini. They, we, I, and you, seperti ini. Oke? Paham? Paham ya? Nah, karena dia he, kemudian di sini saksi yang kedua to be-nya kita pakai to be was. Kemudian verb-nya verb ing, berarti working. The soon and the meals adalah kata keterangan, seperti itu. Bisa dipahami ya? Miss berharap banget teman-teman bisa paham kayak gini, karena ini akan berguna banget ya teman-teman semuanya. Nah, Miss sangat berharap banget ya teman-teman bisa paham sama materi hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada kesulitan atau kebingungan yang lain, bisa langsung tanya ke Missnya. Missnya akan ada kapanpun gitu ya, bisa chat or others seperti itu. But before we close this meeting, I want you to do something. Yes, tolong ya dikerjakan teman-teman, nulis 1 orang 5 stories about the legend of Indonesia, judulnya aja, oke? Nanti teman-teman minggu depan teman-teman maju satu-satu dan menceritakan garis besar cerita apa sih gitu, ceritanya tentang apa sih, karakternya apa aja, seperti itu. Paham? Bisa dipahami? Oke, that's all for me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.